Kita itu penasaran, kira-kira hidup bakti itu apa sebenarnya? Orang kan selama ini hanya melihat hal-hal yang kelihatan saja, ada biarawan-biarawati seperti itu. Yeah. Lalu orang katakan, itulah hidup bakti. Sebenarnya hidup bakti itu apa, Romo? Hidup bakti itu menjadi suatu tanda. Menjadi suatu tanda. Artinya hidup bakti itu harus dapat menarik secara efektif semua anggota gereja untuk dapat menunaikan tugas-tugas panggilan Kristiani dengan tekun. Maka hidup bakti itu sendiri harus memperlihatkan kepada semua umat beriman harta surgawi yang sungguh telah lahir di dunia, dan sekaligus itu memberikan kesaksian akan hidup baru dan kekal. Apakah Romo bahagia menjadi seorang religius ini? Oh ya, tentu ya. Oh ya, kelihatan dari senyumnya. Ini saya bahagia menjadi seorang religius Montfortan, khususnya sekarang sebagai seorang imam. Mengapa? Karena ya ini adalah sebuah pilihan sadar dan bebas yang ditetapkan sejak awal mula. Halo saudara-saudari semuanya, jumpa lagi bersama dengan kami dalam channel Seminari Montfort Pondok Kebijaksanaan Malang. Kali ini kita akan membahas satu tema yang jarang sekali dibicarakan. Apakah itu? Penasaran? Ya, kita akan mengangkat tema hidup bakti. Seperti apakah hidup bakti itu? Bagaimana pengalaman orang menjalankan hidupnya sebagai seorang religius? Penasaran? Kita nonton sampai habis. Saya, Frater Vio, akan menemani kita semua dalam perbincangan tentang hidup bakti kali ini. Di sini saya tidak sendirian, hadir bersama dengan saya, Romo Arlusius Hedi Harto. Selamat malam, Romo. Selamat malam, Frater Vio. Apa kabar? Luar biasa. Puji Tuhan, Romo Hedi kabarnya luar biasa. Iya, Romo. Kali ini kita akan mencoba menggali ya kira-kira apa itu hidup bakti, lalu bagaimana Romo mengalaminya sebagai seorang yang memilih gitu ya, memilih hidup menjadi seorang religius. Romo, ini kan suatu tema yang jarang diangkat ya, lalu pada saat ini kita coba menggalinya. Kita itu penasaran, kira-kira hidup bakti itu apa sebenarnya? Orang kan selama ini hanya melihat hal-hal yang kelihatan saja, ada biarawan-biarawati seperti itu. Yeah. Lalu orang katakan, itulah hidup bakti. Sebenarnya hidup bakti itu apa, Romo? Baik, Frater. Sederhananya, hidup bakti itu adalah suatu bentuk atau cara hidup dengan menghayati ketiga kaul di dalam gereja Katolik. Dan kita mengenal dengan baik ketiga kaul itu adalah kaul kemiskinan, kaul kemurnian, dan kaul ketaatan. Itu kalau kita membahasakannya secara sederhana. Tetapi kalau kita mau mengacu kepada beberapa referensi yang cukup serius, Dokumen katakanlah seperti iya, itu. dokumen gereja, kita bisa membaca itu pengertian tentang hidup bakti di dalam kitab hukum kanonik, di dalam nomor 573, paragraf yang pertama. Di sana itu dikatakan bahwa hidup bakti adalah suatu bentuk hidup yang tetap, dan dengannya orang beriman dipersembahkan secara utuh kepada Allah yang dicintai, agar mereka bisa mengejar kesempurnaan hidup di dalam cinta kasih, dan itu digunakan untuk pelayanan terhadap kerajaan Allah. Dan di sana juga dikatakan bahwa hidup bakti itu adalah sebagai suatu tanda unggul dalam gereja dan dalam mewartakan kemuliaan surga. Jadi sebagai sebuah tanda kehadiran Yesus Kristus itu sendiri. Oke, Romo, ternyata di balik apa yang kita lihat selama ini terkait dengan kehidupan dari para biarawan-biarawati itu, ternyata
makna hidup bakti sendiri itu sangat mendalam ya. Betul. Sangat mendalam. Ya, lalu tadi Romo mengatakan hidup bakti dalam gereja Katolik. Iya. Lalu kita penasaran nih, dalam gereja Katolik itu sendiri posisi hidup bakti itu di mana sebenarnya? Lalu kira-kira sumbangannya bagi hidup menggereja itu apa, Romo? Baik, tentang posisi hidup bakti dan sumbangannya bagi gereja. Nah, tentang posisi hidup bakti ini, sederhananya bisa kita katakan bahwa ya, hidup bakti itu ada di dalam gereja sendiri dan sebagai suatu bentuk panggilan hidup kaum beriman. Nah, kita mengenal panggilan secara umum itu adalah panggilan menuju kepada kekudusan. Dan ada yang hidup menikah dan ada yang hidup sebagai religius. Jadi ini adalah salah satu bentuk panggilan menuju kepada kekudusan. Dan pertanyaan ini juga mengingatkan saya akan apa yang dicatatkan di dalam dokumen Konsili Vatikan kedua, bab yang ke-6. Di sana itu dikatakan bahwa nasihat-nasihat Injili tentang kemurnian, kemiskinan, dan ketaatan didasarkan pada sabda Tuhan dan teladan Tuhan sendiri. Dan itu dianjurkan oleh para rasul, oleh Bapak Gereja, juga oleh para guru serta para gembala. Dan nasihat-nasihat itu oleh gereja dilihat sebagai suatu karunia yang diterima dari Tuhan. Dan selalu dipelihara dengan bantuan rahmat-Nya. Atau kita bisa mengatakan secara sederhana bahwa hidup bakti di dalam gereja itu adalah suatu bentuk cara hidup yang diterima oleh gereja itu sendiri dan dilaksanakan oleh anggota gereja untuk mencapai kekudusan hidup. Itu kalau kita melihat posisinya di dalam gereja. Lalu sumbangannya, Romo? Sumbangannya adalah bahwa hidup bakti itu menjadi suatu tanda. Menjadi suatu tanda. Artinya hidup bakti itu harus dapat menarik secara efektif semua anggota gereja untuk dapat menunaikan tugas-tugas panggilan Kristiani dengan tekun. Maka hidup bakti itu sendiri harus memperlihatkan kepada semua umat beriman harta surgawi yang sungguh telah lahir di dunia dan sekaligus itu memberikan kesaksian akan hidup baru dan kekal di akhirat nanti. Dengan kata lain, mau mengatakan bahwa hidup bakti itu menampilkan keunggulan kerajaan Allah yang melampaui yang serba duniawi dan menampakkan betapa pentingnya kerajaan itu. Jadi itulah kurang lebih sumbangsi dari hidup bakti itu terhadap kehidupan menggereja. Jadi mungkin kata kuncinya itu, Romo, bersaksi ya. Jadi orang yang menjalankan hidup bakti itu mereka bersaksi tentang kerajaan Allah dan tentu saja pewartaan Injil ya, inti dari pewartaan Injil Yesus Kristus. Oke, Romo, kita coba menggali ya pengalaman Romo. Ini lebih personal, Romo. Lebih personal ya. Kita coba itu ya. Oke, kira-kira apakah Romo bahagia menjadi seorang religius ini? Oh ya, tentu ya. Oh ya, kelihatan dari senyumnya. Ini saya bahagia menjadi seorang religius Montfortan khususnya sekarang sebagai seorang imam. Mengapa? Karena ya ini adalah sebuah pilihan sadar dan bebas yang ditetapkan sejak awal mula. Jadi hidup berkaul itu dasarnya itu adalah pilihan yang sadar dan bebas yang ditempuh atau diambil oleh seseorang. Maka ya itulah yang telah saya lakukan dan itulah yang membuat saya bahagia menjalani. Ya, jadi memang harus ditetapkan dari awal memang, Romo ya. Kita memilih secara bebas dan juga sadar. Secara gitu, sadar. Ya, secara sadar. Lalu kita penasaran, apakah Romo dalam perjalanan menjadi seorang religius itu pernah merasakan kesulitan-kesulitan tertentu? Lalu apa itu? Lalu bagaimana Romo berusaha untuk bisa keluar dari kesulitan yang Romo alami? Gitu. Baik, tentang kesulitan atau tantangan dalam menghayati hidup sebagai seorang religius ya. Saya mungkin menjawab
pertanyaan ini dengan menceritakan pengalaman saya sejak mengikuti masa formasi. Ya. Dan pertanyaan ini adalah sebuah pertanyaan yang dulu seringkali ditanyakan oleh Romo pendamping ketika mewawancarai saya. Pada saat itu saya seringkali menjawab kepada Romo-Romo pendamping bahwa tantangan saya di dalam melewati masa formasi sebagai seorang calon imam ini atau seorang religius Montfortan ini adalah pada aspek manusiawi. Karena pada aspek ini saya sungguh-sungguh ditantang dan saya bergelut dengan segala kemanusiaan saya. Bagaimana saya harus mengalahkan diri. Bagaimana saya harus mengolah masa lalu dan kemudian diajak untuk terus-menerus bertumbuh. Nah, lalu kemudian sampai sekarang ini, ketika kemudian menjadi seorang religius yang sudah mengucapkan kau kekal, saya menyadari bahwa ini juga tidak terlepas dari tantangan. Dan tantangan untuk saya saat ini adalah kesediaan untuk melepaskan. Atau bahasa rohaninya itu adalah penyangkalan diri. Nah, hal ini menjadi suatu yang semakin menantang. Karena saya sadar, saya dipanggil dari tengah dunia yang sekarang ini menawarkan fasilitas dan sarana yang serba lengkap. Dan perkembangan teknologi yang sangat pesat juga, sangat berpengaruh pada mentalitas sebagai pribadi. Nah, tanpa disadari, perkembangan zaman ini membuat saya sebagai pribadi seolah-olah hidup hanya demi kesenangan, hidup hanya demi kenikmatan dan kenyamanan. Maka tidak mengherankan jika banyak orang pada zaman ini memilih untuk hidup santai, enjoy life. Dan ironisnya mereka tanpa mau bekerja dan suka mengeluh. Nah, itu kurang lebih yang menjadi tantangan untuk saya juga yang menghayati hidup religius saat ini. Jadi dari apa yang Romo katakan, rupanya tantangan terbesar itu dari dalam diri Romo sendiri ya. Dari luar itu ya mungkin ada, tapi tidak sebesar, sekuat tantangan dari dalam ya. Iya. Jadi ya rupanya menjalani hidup seorang religius itu, walaupun kita katakan membahagiakan, tapi juga ada kesulitan-kesulitan tertentu. Iya. Ya. Lalu Romo, apa sebenarnya kunci kebahagiaan menjadi seorang religius? Kunci kebahagiaan sebagai seorang religius, hemat saya, kunci kebahagiaan sebagai seorang religius itu adalah perasaan dicintai. Itu kunci paling utamanya menurut saya. Dicintai oleh siapa? Dicintai oleh Allah yang memanggil. Karena setiap orang yang dipanggil, dia pertama-tama harus memiliki kesadaran bahwa Allah lah yang berinisiatif untuk memanggil dia pertama kalinya. Nah, kerendahan hati untuk menyadari hal ini sepertinya mutlak untuk dimiliki. Karena pada saat itulah kita sebenarnya menyadari dua hal sekaligus. Yang pertama, kita menyadari mengenai keluhuran panggilan sebagai seorang religius itu sendiri. Keluhurannya itu bahwa Allah sendirilah yang memanggil. Dan yang kedua, kesadaran akan keberadaan kemanusiaan kita. Nah, keberadaan kemanusiaan kita ini dengan segala keterbatasannya. Dengan kata lain, dari dua hal ini, kita harus sungguh-sungguh menyadari bahwa rahmat panggilan yang luhur itu dianugerahkan kepada kita dalam segala situasi kemanusiaan kita. Disitulah kita merasa dicintai. Kita merasa sangat istimewa. Karena kitalah salah satu yang menerima rahmat dari Allah itu. Santo Montfort itu dia menulis hal yang serupa dengan menyatakan seperti ini. Kenyataan bahwa kita merasa dicintai, memberikan arti kepada hidup kita. Karena Allah mencintai kita, kita pun diciptakan untuk mencintai dia dan juga mencintai sesama. Jadi perasaan dicintai ini sungguh menjadi sebuah kunci yang sangat penting. Ya, perasaan dicintai. Sebuah jawaban yang menurut saya sangat-sangat mendalam.
merasa dicintai, lalu kemudian dari perasaan bahwa kita itu dicintai, dengan itulah kita didorong ya untuk mencintai orang lain. Betul. Ya. Lalu Romo, di tengah di tengah dunia yang semakin menawarkan kemudahan, lalu kenikmatan ini, lalu kita menyaksikan ada orang yang tertarik untuk hidup membiara, ada yang masih memilih untuk menjalankan hidup bakti. Jadi saya penasaran ya, berdasarkan pengalaman Romo sendiri, lalu kemudian mungkin juga Romo sudah mengamati realitas hidup membiara gitu ya. Kira-kira apa yang membuat hidup membiara itu tetap menarik? Ya. Apa yang membuat hidup membiara itu tetap menarik? Ya. Betul bahwa zaman kita ini senantiasa berubah, bahkan berubah dengan sangat cepat. Maka pertanyaan tadi adalah sebuah pertanyaan yang memang penting. Apa yang membuat hidup bakti tetap menarik pada setiap zamannya? Nah, saya teringat akan apa yang menjadi salah satu poin dalam rumusan kapitel provinsi kita, Montfortan, yaitu poinnya adalah tentang kesetiaan kreatif. Kesetiaan kreatif. Ini saya kira suatu hal yang sangat penting di tengah perubahan zaman yang sangat pesat itu. Nah, kesetiaan untuk menghayati ketiga nasihat Injil itu sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh gereja atau juga aturan yang dicantumkan di dalam konstitusi dari setiap lembaga hidup bakti atau setiap ordo atau kongregasi, itu harus disertai pula dengan discernment yang mendalam dari ordo atau kongregasi yang sampai saat ini bertahan tentang hidup bakti itu sendiri. Karena apa? Jangan sampai hidup menghayati ketiga kaul itu dianggap kuno. Maka karena itulah dibutuhkan sebuah penghayatan yang setia, tapi juga kita yang menghidupnya pada zaman ini atau siapapun pada zaman itu dibutuhkan suatu kreativitas yang kuat untuk menghayati itu, hidup bakti itu. Jadi ini kalau setiap orang yang terpanggil memiliki kesetiaan yang kreatif untuk menghayati panggilan hidupnya, maka hidup bakti itu tetap menarik pada setiap zamannya. Oke, baik Romo. Sekarang ini kan Romo ini sudah menjadi seorang Montfortan yang sudah cukup lama ya. Iya. Berapa tahun usia imamatnya Romo? Saya sekarang ini masih batuta, tapi sebentar lagi masuk 7 tahun. Oh, 7 tahun. Masih di bawah 7 tahun, sebentar lagi masuk 7 tahun sebagai seorang imam. Ya, itu sebagai seorang imam. Iya, Sedangkan sementara sebagai seorang religius, saya masuk biara tahun 2006, tetapi mengikrarkan kaul pertama itu tahun 2008. 2008, cukup lama ya? Sudah. Belasan tahun yang lalu. Ya, ini Romo. Romo kan sekarang sebagai seorang Montfortan. Adakah hal-hal tertentu yang membuat yang memberi ciri khas pada hidup bakti Montfortan itu? Maksud saya, apa ciri khas dari hidup bakti Montfortan? Betul. Ada hal yang menjadi ciri khas dari hidup bakti para Montfortan. Dan saya melihat yang menjadi ciri khasnya itu adalah apa yang diajarkan oleh Santo Montfort, itu disebut sebagai pembaktian diri kepada Yesus Kristus melalui Bunda Maria. Itulah ciri khasnya. Nah, ini adalah terjemahan konkret dari pembaruan janji baptis kita sebagai orang Katolik. Nah, Montfort, dia memberikan penekanan khusus pada pembaruan janji baptis. Maka ketika Montfort memberikan penekanan khusus terhadap pembaruan janji baptis, Montfort sebenarnya senada dengan apa yang diajarkan oleh gereja sendiri, yang mengatakan bahwa hidup bakti itu adalah salah satu cara untuk menghayati panggilan hidup sebagai seorang Kristiani yang telah dimulai sejak ia dibaptis. Jadi dengan kata lain, hidup bakti itu adalah cara yang
paling sempurna untuk menghayati janji-janji pembaptisan sebagai seorang Katolik itu. Itulah kekasannya. Baik. Jadi itu kekasannya itu terletak pada spiritualitas pembaktian diri ya, Romo. Betul Ya, sekali. katakanlah seperti itu. Lalu berdasarkan pengalaman Romo sebagai seorang Montfortan yang ya menurut saya sudah cukup matang gitu, sudah matang karena juga sudah menjadi seorang imam ya, walaupun batuta tadi bawa 7 tahun. Ya, menurut Romo, berdasarkan pengalaman Romo, kira-kira apa yang paling menarik dari hidup bakti Montfortan ini? Di dalam ajaran pembaktian diri yang diwariskan oleh Santo Montfort, menariknya bahwa Santo Montfort itu menganjurkan agar pembaktian diri kita yang sempurna kepada Yesus Kristus itu dapat kita lakukan di dalam dan bersama Bunda Maria. Ini menurut saya poin ketertarikannya di sini, bahwa kita dapat menghayati janji-janji pembaptisan kita itu di dalam dan bersama dengan Bunda Maria. Mengapa harus dilaksanakan bersama dengan di dalam dan bersama dengan Bunda Maria? Montfort memberikan salah satunya alasan yang sangat praktis, yang menurut saya sungguh sangat menarik, bahwa karena keberdosaan kita membuat kita itu tidak pantas untuk menghadap Allah secara langsung di dalam diri Yesus Kristus yang Maha Agung itu. Karena itu kita membutuhkan seorang pengantara. Dan seorang pengantara itu adalah Bunda Maria. Segala yang dipersembahkan kepada Yesus Kristus melalui Bunda Maria pasti tidak akan ditolak oleh putra. Itu yang diyakini oleh Montfort. Dan ini menurut saya poin atau letak indahnya ajaran hidup bakti dari Santo Montfort ini. Mungkin di dalamnya itu ada poin tentang kerendahan hati ya, Romo, ya? Ketidakpantasan kita untuk bertemu Yesus secara langsung. Jadi kita kita mengabdi Tuhan itu ya, dengan perantaran Bunda Maria. Ya, sebuah sebuah spiritualitas yang menurut saya sangat mendalam, juga mudah-mudahan menarik banyak orang untuk semakin mendalami gitu. Karena seperti Rasul Paulus mengatakan bahwa ya, harta ini kita punyai dalam bejana tanah liat yang rapuh. Karena kita adalah bejana tanah liat yang rapuh. Ya, untuk itulah kita butuh seorang perantara, yaitu Bunda Maria, yang bisa memungkinkan itu semua bisa terjaga dengan baik, sehingga harta itu bisa pada saatnya sampai kepada Yesus itu. Persembahan diri kita itu sampai kepada Yesus. Itulah kekudusan yang dikejar oleh kita, setiap umat beriman. Jadi menurut Montfort itu jalan Maria itu tidak pernah salah, Romo ya? Tidak pernah salah. Ya. Ya, Romo, kita sudah menggali banyak hal mengenai hidup bakti itu sendiri, lalu kemudian pengalaman personal Romo tadi. Sekarang Romo, saya mau menanyakan, ini pertanyaan terakhir. Baik, Frater. Kira-kira apa yang menjadi harapan Romo supaya hidup bakti itu sendiri berkembang ya? Mungkin ada sesuatu gitu untuk kaum muda, atau mungkin juga untuk para orang tua atau keluarga, atau juga mungkin untuk kaum religius itu sendiri, mereka yang menjalani hidup bakti. Ya, harapan saya mungkin terutama ditujukan kepada teman-teman kaum muda. Kaum muda ya. Teman-teman kaum muda. Teman-teman muda, zaman kita sekarang ini memang penuh dengan berbagai tawaran-tawaran indah yang menyemarakan mata kita. Namun kita harus sadar bahwa semua tawaran tersebut atau tidak semua tawaran tersebut membawa Anda kepada kebahagiaan yang sejati. Karena itu, kenalilah sungguh-sungguh apa yang menjadi panggilan hidupmu di tengah dunia yang penuh dengan tawaran yang pesona itu. Jika di dalam hatimu ada api panggilan untuk menjadi seorang religius, beranilah untuk mengatakannya atas panggilan Allah itu. Dan yakinlah bahwa panggilan yang Allah bisikan kepadamu, itulah yang memberikan
kebahagiaan yang sesungguhnya atau kebahagiaan yang sejati. Itu harapan dan ajakan saya untuk teman-teman kaum muda. Ya, mudah-mudahan harapan dan ajakan Romo ini menggugah banyak orang, kaum muda khususnya Romo. Ya, itu yang paling penting karena mereka itu menjadi penerus lah, katakanlah seperti itu. Lalu kemudian mereka yang akan membuat gereja ini tetap bertumbuh di masa depan dan juga tentu saja di masa sekarang. Ya. Harapan yang menurut saya bisa menggugah banyak orang. Saya jadi teringat akan satu lagu Romo. Oh iya. Jadi ya lagu yang mana ini, Brother? Judulnya itu Hidup Bagi Tuhan. Hidup bagi Tuhan. Hidup bagi Tuhan. Sepertinya ini sebuah lagu yang baru. Ya, lagu baru. Lagu baru. Ini hasil karya dari para frater di Seminari Montfort ini. Jadi nanti dalam beberapa waktu ke depan akan kita tampilkan di channel yang sama ini. Oke. Ya. Lagu baru dari para ditunggu ya. Ya, lagunya. Jadi judulnya itu Hidup Bagi Tuhan. Hidup Bagi Tuhan. Jadi kurang lebih lagu ini menceritakan bagaimana hidup bakti itu, apa maknanya, lalu kemudian bagaimana orang mengalami seperti yang Romo katakan tadi, pengalaman dicintai, mengalami perasaan dicintai saat menjalankan hidup sebagai seorang religius. Jadi seperti itu Romo. Terima kasih untuk kesediaan Romo. Tidak terasa waktu kita sudah cukup lama ya menurut saya. Ya Romo. Jadi ini merupakan suatu hal yang sangat penting untuk perkembangan hidup bakti menurut saya ya. Ini merupakan sebuah pesan yang sangat penting untuk kami, tentu saja juga untuk saudara-saudari semua, khususnya untuk kaum muda yang masih bingung mau kemana arah hidupnya ini. Jadi terima kasih untuk kesediaan Romo pada pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan Romo juga tetap setia dalam panggilan sebagai seorang religius, dan juga kami tetap minta doa supaya kami yang masih muda-muda ini juga bisa tetap setia, bisa tetap konsisten dengan pilihan yang sudah kami buat sejak awal. Seperti itu Romo. Terima kasih, Terima Frater, kasih sudah mengundang saya ke podcast ini. Ya, terima kasih Romo. Ya, demikian saudara-saudari, itu tadi perbincangan kita tentang hidup bakti bersama dengan Romo Hedi. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan pada malam hari ini berguna bagi kita semua. Sekian saja dari kami, sampai jumpa dalam podcast selanjutnya.